Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang KPK dan juga FPB. Apa itu KPK dan FPB? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Lalu, apa itu? Nah, sebelumnya kita amati dulu kata awal dari KPK dan FPB. KPK diawali dengan kata kelipatan dan FPB diawali dengan kata faktor. Jadi, yang paling awal kita harus belajar tentang kelipatan dan juga faktor. Nah, kemudian apa itu kelipatan? Kita amati garis bilangan berikut. Pada garis bilangan berikut terdapat beberapa angka yang sudah Bapak lingkari. Ada angka 3, ada angka 6, 9, dan juga 12. Angka-angka ini menunjukkan kelipatan 3. Lihat, setiap angka telah melewati 3 angka. Jadi, angka-angka tersebut adalah kelipatan 3. Lalu dari mana angka-angka tersebut didapatkan? Kita lihat operasi hitung ini. 3 didapatkan dari 3 kali 1, kemudian 6 didapatkan dari 3 kali 2, 9 didapatkan dari 3 kali 3, dan 12 didapatkan dari 3 kali 4. Jadi, bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi, apa itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Bisa itu dikali 1, kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Dikali berapapun asal itu bilangan asli. Tidak ada koma-koma, tidak pecahan, dan tidak juga min. Itu dinamakan kelipatan. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Bilangan yang kita coba kali ini adalah bilangan 4. Tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa kelipatan ini adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Maka kita coba ya dengan perkalian dari bilangan paling kecil. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali 6 sama dengan 24, dan seterusnya. Jadi, bilangan kelipatan dari 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Terakhir, kita coba menentukan bilangan mana yang merupakan kelipatan dari sebuah bilangan nih. Kali ini Bapak punya beberapa bilangan secara acak nih. Yang pertama ada 12, ada 27, kemudian ada 34, ada 40, dan juga 51. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut, kira-kira bilangan mana yang merupakan kelipatan dari bilangan 5? Ayo kalian cari bilangan mana yang merupakan kelipatan dari bilangan 5. Tadi caranya seperti apa? Bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan asli. Nah, kira-kira bilangan-bilangan yang acak tadi, kira-kira yang mana yang merupakan hasil kali dengan 5 dan bilangan asli? Jawabannya adalah 40. Kenapa 40? Karena 40 merupakan hasil kali dari 5 dan 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. 12 bukan merupakan hasil perkalian dari 5. Kemudian 27 juga bukan. Kemudian 34 bukan, dan 51 pun bukan. Jadi yang merupakan bilangan kelipatan dari 5 adalah 40. Setelah kita belajar tentang kelipatan tadi, kali ini kita beralih ke faktor sebuah bilangan.
faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nih, contohnya perhatikan contoh berikut. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi faktor dari bilangan 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Kenapa 4 tidak dipakai? Karena apabila 6 dibagi 4, hasil pembagiannya akan menjadi koma, dan itu bukan merupakan faktor. Jadi faktor itu hasilnya harus tetap bilangan asli ya. Tidak boleh 0, tidak boleh koma, dan tidak boleh minus atau negatif. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi faktor dari 8 ada 1, kemudian 2, ada 4, dan terakhir 8. Bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang bisa membagi habis bilangan 8. Jadi faktor 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Ada bilangan-bilangan khusus yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi oleh angka 1. Contohnya nih, 2. 2 hanya memiliki faktor yaitu 1 dan 2. Hanya 1 dan 2-nya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan 3. Bilangan 3 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri yaitu 3 dan juga dibagi oleh 1. Kemudian 5. Bilangan 5 hanya bisa dibagi oleh bilangan 5 dan bilangan 1. Kemudian 7. 7 hanya bisa dibagi oleh 7 sendiri dan juga 1. Juga ada beberapa bilangan-bilangan lain yang khusus seperti itu. Nah, bilangan-bilangan tersebut yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan juga bilangan 1 itu disebut bilangan prima. Setelah kalian mengetahui cara mencari faktor sebuah bilangan, kita coba cari kira-kira bilangan mana di antara bilangan acak berikut yang merupakan faktor dari bilangan 15. Ada 2, ada 5, ada 6, ada 7. Kira-kira bilangan mana yang merupakan faktor dari bilangan 15? Tadi ya caranya dibagikan saja. Kira-kira bilangan mana yang menghasilkan juga bilangan asli? Jawabannya adalah 5. Kenapa 5? Karena 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sedangkan kenapa tidak 2? 15 dibagi 2 itu hasilnya 7,5. 7,5 bukan bilangan asli ini. Kemudian kenapa tidak 6? Karena juga sama hasilnya akan bukan bilangan asli atau ada desimalnya. Kemudian kenapa tidak 7? Juga alasannya sama. Nah, kemudian kita coba contoh soal yang lainnya. Nah, kali ini coba kalian cari angka mana yang merupakan bukan faktor dari sebuah bilangan. Bilangannya adalah 18. Nah, kalian cari bilangan berikut yang mana yang bukan faktor dari 18. Jadi tinggal dibagi saja yang mana bisa menghasilkan bilangan asli dan yang mana yang bukan. Yang bukan berarti itu bukan faktor. Ada 2, 3, 5, dan 6. Kira-kira yang mana yang bukan faktor dari 18? Jawabannya adalah 5, karena 18 itu tidak bisa dibagi 5. Sedangkan 18 dibagi 2 bisa menghasilkan 9. 18 dibagi 3 menghasilkan 6. Dan 18 dibagi 6 menjadi 3. Nah, itu dia materi tentang kelipatan dan juga faktor bilangan.
tadi kelipatan itu adalah hasil kali dari sebuah bilangan. Jadi cara mencarinya tinggal kita kalikan saja dengan bilangan asli. Misalkan 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3. Nah, hasilnya itu adalah kelipatan dari bilangan tersebut. Kemudian faktor adalah hasil bagi atau pembagi dari sebuah bilangan. Caranya tadi sama. Kalau tadi kelipatan dikali, ini dibagi, tapi hasilnya tetap harus bilangan asli. Nah, itu dia materi kita hari ini tentang kelipatan dan juga faktor. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang persekutuan dua bilangan. Karena sesuai dengan namanya ya, kelipatan persekutuan terkecil dan juga faktor persekutuan terbesar. Di tengah-tengahnya ada persekutuan nih. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang persekutuan dua bilangan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan juga jaga jarak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.